saudaraku, shalom. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Anda percaya Yesus naik ke surga? Semua percaya? Ya, saya yakin yang ada di sini itu pasti percaya. Karena apa? Bondong-bondong dari rumah kita ini datang adalah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Ya, mari kita akan belajar bersama tentang kenaikan Tuhan ke surga ini. Ada 4 poin penting yang hari ini mungkin saya cuma 2, nanti disambung ke minggu 2 gitu saudaraku ya, 2 poinnya. 2 poin penting hari ini akan kita perhatikan ya. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal pertama dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Anda bisa ngerti ini beberapa ayat yang kita baca. Jadi yang pertama, saudaraku ya, kumpul murid-murid di situ. Lalu tanya sama Tuhan, Tuhan, pulihkan sekarang ini loh kerajaan Israel. Karena Israel sedang dijajah tentara Roma gitu ya. Wah, pulihkan Tuhan, maukah engkau memulihkan saat ini? Jawab Tuhan, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya. Allah sendiri, Bapa sendiri akan menentukan waktu pemulihan itu. Yang penting gitu ya, yang penting bukan pemulihan secara jasmani saat ini. Tapi yang penting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan jadi saksi-saksiku di Yerusalem, di mana? Di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Wes kamu jok repot aja kapan Israel merdeka gitu ya. Itu urusannya Bapak. Tapi yang penting buat kamu, kamu akan jadi saksi Kristus. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kalau engkau jadi saksi Kristus, Roh Kudus itu loh, tidak membiarkan kamu saksi sendiri, tidak membiarkan kamu cerita sendiri, tapi Roh Kudus akan turun dan menjalankan fungsinya atas hidupmu, atas tugas yang kau emban. Engkau tidak mengembannya sendiri, tapi Roh Kudus akan menolongmu menjadi penolong, dan Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan, kemampuan, segalanya. Engkau hanya pelaku, tapi ada pendorong yang mendorong. Itu intinya. Tapi saudaraku, engkau akan menjadi saksi.
Terus selanjutnya ayat 9. Dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan. Jadi saksi tadi menjadi saksi atas kesaksian yang dilihatnya, yang dialaminya, mulai dari mereka murid-murid ini iring Yesus, jadi murid Yesus, berjalan bersama Yesus, lalu Yesus dianiaya, Yesus mati, Yesus bangkit, mereka jadi saksi. Karena Anda ingat bagaimana Petrus berlari-lari ketika menerima kabar wanita-wanita mengatakan Yesus tidak ada di kubur. Jadi saksi, mereka semua menyaksikan dengan mata kepala, dengan telinganya sendiri, dengan hati dan pikirannya sendiri, mereka menyaksikan apa yang sudah dialami. Amin. Apa yang sudah dialami mereka menyaksikan. Nah, kelengkapan kesaksian ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan ayat 9 ini. Ketika Yesus terangkat ke surga, saudaraku ya, maka mereka itu menyaksikannya terangkat ke surga. Mereka jadi saksi naiknya Yesus, terangkatnya Yesus ke surga. Setuju? Mereka semua jadi saksi terangkatnya Yesus ke surga. Tapi di sini dikatakan awan menutupnya dari pandangan mereka. Cuma Yesus, lah tolong ditayangkan gambarnya. Ini yang rame gambar di mana-mana. Seperti ini yang terbagus, saudaraku. Terbagus ada gininya, ada yang naiknya berdiri gini. Betul ya? Ada Anda pasang di rumah, Yesus naik ke surga begini, ada yang begini gitu. Ini begini masih bagus, saudaraku ya. Apa yang mereka saksikan dari penglihatan seperti ini? Ya ini, ya ayat ini. Yesus terangkat ke surga. Moro-moro Yesus mumbul. Betul ya bahasa Jawanya gitu. Kira-kira gitu enggak kalau diterjemahkan bahasa Jawa. Yesus loh moro-moro mumbul. Mumbul dewe lagi. Betul ya? Mumbul. Aku ya enggak jelas loh ketoke apa. Moro-moro ditutupi awan. Kesaksiannya gitu enggak kira-kira? Kalau Anda ditanya sama orang, gimana caranya Yesus naik ke surga? Ya mumbul. Itu loh pada saat ngomong-ngomong, kamu enggak perlu tahu kapan Israel merdeka, kapan Roma itu dikalahkan, enggak perlu tahu penjajah kapan. Yang penting kamu harus jadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu harus jadi saksi. Dan kesaksiannya adalah, terus Yesus naik ke surga. Mumbul dewe lho. Aku ra ketok apa-apa meneng, cuma ditutup sama awan. Setuju kalimat ini? Setuju enggak? Kenyataan yang dituliskan di Kisah Rasul adalah seperti ini. Ada gambar yang lebih tragis lagi. Cuma mumbul temen gini saudaraku ya. Tangannya gini mumbul dewi ke surga. Oh, gravitasi bumi sudah tidak berkuasa lagi atasnya. Itu sebabnya dia BD-nya, berat jenisnya lebih ringan dari udara. Itu sebabnya dia mumbul. Balonku ada 5, yang 3 tidak diisi gas nitrogen gitu ya. Gas apa yang diisikan? Nitrogen ya, betul ya. Yang untuk naikkan itu. Yang 2 diisi. Lah,
ketika tanganku lepas, 2 bola yang diisi gas ringan ini mombol dewe. Saya ingat kecilnya Semi itu paling seneng kalau dibeliin pelembungan ya, balonku ada 5 itu. Di Pasar Pucang itu dekat rumah saya gini saudaraku ya. Ada orang jual bola ya ini balon ya, balon ringan itu. Kalau beli dikumpokno beda, kalau beli dikumpokno. Saya beli 2, beli 3 kadang-kadang kalau mau ke Barata gitu waktu saya segini itu saya beli 2, beli 3. Seneng aku lihat anak kecil seneng gitu ya. Jadi tak beliin. Sampai di sana tak kasihkan. Ucul gitu saudaraku ya. Ucul. Lah, kira-kira Anda kayak gitu enggak? Kalau lihat Yesus naik ke surga. Kalau lihat ayat ini, ucul enggak kira-kira? Ucul, munggah dewe, mombol gitu saudaraku ya. Lo mombol, lo ucul, pesennya cuma jadi saksi. Kesaksian tentang apa? Ya yang aku lihat, salah satu yang aku lihat adalah mombol dewe ke surga. Ya mbok surga kemana? Ndak tahu, pokoknya mombol dewe gitu. Nah, sementara kita bandingkan dua raja-raja ya. Naik turun sedikit 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 13. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 13. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi. Terima kasih. Kalau Yesus naik ke surga, lu ucul mombol dewe gitu saudaraku ya. Ya kan? Ini Elia naik ke surga. Coba gambarnya. Loh, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Loh, terus tidak kelihatan lagi. Elia adalah pemenang atas Nabi Baal. Setuju ya? Elia itu sudah habis menang perang ini, terus kalah, tapi terus ditolong oleh malaikat Tuhan, menang lagi. Saudaraku ya, dia kuat lagi sampai terangkat ke surga. Tapi Elia itu habis bantai Nabi Baal sebagai pemenang atas Nabi Baal. Kalau dia diangkat ke surga, Bapak mengirim kereta dan pasukan berkuda untuk jemput. Gini saudaraku ya. Wow, sampai yang namanya Elisa ini, Bapakku. Wah, terpesona dia. Dia terperana. Waduh, sampai wah gitu saudaraku ya. Beda enggak responnya Elisa dengan responnya murid-murid tadi? Lalu terangkatlah dia ke surga. Ditutup oleh awan badai. Yang ini, Bapakku, kereta Israel berkuda, tentara berkuda. Wow, gono ya saudaraku ya, betul ya. Wow, gitu. Nah,
terjadi sekejap. Memang penglihatan itu biasanya saklap. Pernah terima penglihatan? Nggak bisa saudara gini. Kadang habis saklap ketok itu mbok ucek ini. Sudah enggak kelihatan, sudah enggak ada, sudah beda. Anda yang punya karunia penglihatan pernah merasakan. Yang kedua, kadang kita dengar suara Tuhan. Itu ya mek saklap. Anda tahu Tuhan ngomong saklap gitu. Kalau diterjemahkan sehari kerja gurung tentu mari. Karena 1000 tahunnya sana, 1000 tahunnya sini, 1 harinya sana, saudaraku ya. Tuhan ngomong saklap, itu betul pesan Tuhan. Kalau kau terjemahkan, melakukan, bayangkan Musa mendapatkan pesan Tuhan untuk mendirikan tabernakel. Berapa lama? Nggak lama, dia 40 hari di atas. Belum kepotong yang lain, sudah hampir-hampir selesai, baru dia turun. Berapa lama? Kita enggak jelas, tapi enggak lebih dari 40 hari. 40 hari itu kalau semuanya, kan enggak. Saudara bisa tahu bagaimana pesan Tuhan ini dilaksanakan untuk menjadi bait suci, tabernakel Allah. Bertahun-tahun, melibatkan ribuan orang, ahli pahat, ahli perak, ahli emas, ahli kayu, semua ahli kain tenun, ahli kulit lumba-lumba, semua dilibatkan untuk menerjemahkan apa yang ditangkap oleh Musa ini. Dan ternyata Alkitab oke. Maksudnya tabernakel itu dilaksanakan tidak melenceng dari perintah. Ya kan? Sampai sekarang jadi kiblat. Tidak melenceng. Artinya saudaraku, ini Elia, saya cuma ingin menjelaskan kepada Anda. Loh, Elia naik ke surga, Allah Bapa surgawi kirim pasukan untuk jemput pahlawan yang menang atas nabi-nabi Baal. Yesus. Balik ya ke Yesus. Ini bandingkan dengan itu tadi. Dengan ini, bandingkan. Ini masih bagus gini gayanya. Yang digambar gayanya gini, secara mombul dewe, koyok bolane balon angin yang ringan itu, ucul gitu. Kesaksian ini, saudaraku, adalah apa yang mereka lihat. Itu sebabnya saya ingin mengatakan iblis selalu ingin mensabotase. Ada sabotase di sini. Sabotase oleh kuasa-kuasa musuh. Kok enak disaksikan tentara surga. Kok enak ditutup sama awan. Iblis bisa menggunakan apa saja juga untuk mensabotase supaya pandangan rohani kita tentang Yesus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa bagi kita, menyiapkan tempat untuk kita, itu bisa ditutup dan kita jadi tidak ngerti-ngerti. Hati-hati, saya hari ini ingin mengungkap itu supaya Anda punya pengertian yang jelas bahwa Yesus naik ke surga itu sebagai raja yang menang perang atas langit, bumi, bawah bumi. Dunia alam maut pun sudah dikalahkan ketika 3 hari dia dikubur. Kunci alam maut direbut dan dia naik ke surga dengan para tawanan. Ndak dewean. Tawanan yang sudah ditawan di alam bersah, mati-mati dalam Tuhan sebelum salib. Itu semua sudah direbut tawanan itu. Dan dibawa, dilepaskan, dibebaskan untuk naik ke surga bersama dengan Yesus. Amin. Ada tepuk tangan untuk Tuhan. Pemenang.
Anda harus tahu dia pemenang. Kalau Elia pemenang atas Baal, nabi-nabi Baal. Berapa nabi Baal? 1000 ya. Saudara ingat Rudi Hartono. Wow. Ketika berapa? 7 kali berturut-turut ya. 7 kali berturut-turut menang di All England. Wah, Surabaya orang Kaliasin sini rumahnya, saudara. Saya ini masih muridnya bapaknya Rudi Hartono, tapi sediluk tok gitu ya. Kaliasin sini, kalau pulang lewat Raya Darmo, wah anak sekolah semua disuruh keluar, dada-dada gitu saudaraku ya. Itu menang All England. Bapak di surga itu kebudayaan juga. Yang menang harus disambut dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, kemenangannya adalah kemenangan yang luar biasa. Karena siapa berani membantai 1000 Baal, Nabi Baal? Siapa? Sampai akhirnya dia diancam oleh Isabel. Lari terbirit, ini manusia. Habis menang kalah. Saudaraku, takut. Hanya oleh kekuatan Tuhan, Elia bisa menyelesaikan semua tugasnya. Kalau enggak, dia sudah minta mati. Siapa nabi yang minta mati? Nabi hebat minta mati. Ya Elia, saudaraku. Wah, habis bantai Nabi Baal, ambil nyawaku Tuhan. Kalai sama siapa? Ancamannya Isabel. Loh, geletek ya. Geletek kan? Manusia gitu. Tapi oleh karena ada malaikat Tuhan kasih makan, kasih minum. Hanya oleh firman dan roh Allah. Engkau yang naik turun kondisi rohanimu. Makanya siapa yang baca firman tiap hari? Aku wis 3 minggu ra maca, Bu. Ya nek gereja ku lho aku maca. Siapa yang di gereja tok maca firman? Jangan mau jadi seperti Elia. Wah, habis api Nabi Baal bantai semua, entek resik. Isabel ngomong, aku kalau besok nek sama mateni kamu koyo iku, jok celuk jenengku ya, gitu katanya Isabel. Takut. Manusia itu gitu, hati-hati saudara. Sebentar bisa naik, sebentar bisa. Hanya oleh firman dan roh Allah. Oleh kuasa firman dan oleh doa. Amin. Kita ini dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali. Yang lemah dikuatkan. Ya toh? Yang susah dihiburkan. Nah, itu oleh apa? Oleh kuasa firman dan roh Allah. Roma 1:17 kalau tidak salah. Firman itu menjadi menguatkan iman, memelihara iman kita, menuntun iman kita dari sehari ke sehari. Yang gak moco, lek 3 minggu pisan moco, ada yang sebulan sekali. Lumayan Bu, Alkitabku lho saiki wis ganti HP. Setiap kali mau HP-an gini, celing-celing, WA aku muni worong Bu. Hati-hati. Saudaraku, saya cuma ini iman timbul dari pendengaran 10:17. 1:17 itu juga tentang iman, saudaraku ya, 16 atau 17. Coba dilihat. Nah, kebenaran Allah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak itu ada titik awal. Memimpin itu berjalan ada titik lanjut. Jadi firman Allah, kekuatan adalah kekuatan Allah untuk memegang kita tapak demi tapak yang kita lalui sampai Yesus datang kembali. Amin.
Amin. Nah, saudaraku, tadi sudah jelas apa bedanya. Anda setuju enggak sama Kisah Rasul 1 ayat berapa tadi? 9 ya kalau enggak salah. Kisah Rasul 1 ayat 9 tadi Anda setuju enggak? Yesus terangkat ke surga. Lalu awan menutup dari pandangan mereka. Padahal dua raja-raja ini tadi ngomong ketika Elia hendak terangkat ke surga, ya. Bandingkan ketika Yesus hendak terangkat ke surga, Yesus pesan, kamu akan terima kuasa. Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan bisa jadi saksi di mana-mana, dimanapun kamu berada, kamu akan jadi saksiku karena Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun atasmu. Lalu terangkatlah Yesus ke surga. Namun mereka tidak lihat. Yang mereka lihat awan menutup Yesus yang naik. Terus pokoknya ya ketok balon naik, ngene tok saudaraku ya. Wis. Padahal di dua raja-raja bilang apa? Elia ketika hendak naik ke surga. Kalau Tuhan kan tidak ngomong kalau gini kalau gitu enggak. Tapi ketika Elia ngomong, Elisa minta kepada Elia, minta 2 bagian rohmu, 2 bagian kuasamu. Betul saudaraku, Elisa itu terima. Kalau Elia buat 7 mujizat, Elisa buat 14 mujizat. 13 habis, lu kok gak genep. Mujizat ke-14 adalah ketika orang hendak lewat di kuburannya Elisa. Kesandung, gendong orang mati. Kesandung, bangkit ke-14 genep. Artinya yang mati dibangkitkan. Ini mujizatnya Elisa. Anda dan saya seperti Elisa punya tugas. Kamu punya tugas. Ini di Kisah Rasul pasal 1 tadi. Kamu punya tugas menjadi saksi, memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga. Punya tugas untuk itu. Supaya dunia yang diancam oleh maut, manusia-manusia yang karena dosa jatuh ke alam maut semuanya, kita rebut untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Amin. Anda punya kuasa? Kok menenggabe? Ragu ya? Anda punya kuasa enggak? Tak ceritanya aja. Anda punya kuasa apa enggak? Ini ada. Kan Elisa dijawab oleh Elia apa? Yang kamu minta itu zaman perjanjian lama, sukar. Ya, zaman perjanjian lama, sukar. Yang kamu minta itu sukar. Tapi zaman perjanjian baru, kitab Yoel katakan, tanya sama Yoel, ngomong apa? Waduh, karunia Tuhan, roh Tuhan dicurahkan deres luar biasa. Lagi sel, saudaraku ya. Ojo dianggap, jangan dianggap murahan. Tuhan berkemurahan, tapi jangan kemurahan Tuhan dianggap murahan. Amin. Sel, wah, apa ini? Wah, ini Adidas. Adidas loh jadi 300.000. Loh yang bener aja, sepatu Adidas yang terbaru 300.000. Ayo rame-rame beli. Lalu, oh iki mek barang murahan 300.000 gitu. Enggak kan? Tetap barang mahal kan? Kalau di sale. Tetap barang enggak? Tetap merek enggak? Tetap kualitas enggak? Tetap. Hari ini zaman kemurahan Tuhan. 2 bagian roh Tuhan sedang dicurahkan.
kitab Yoel, di Kisah Rasul juga dijelaskan bagaimana kemurahan Allah mencurahkan rohnya. Karunia-karunianya dianugerahkan dengan luar biasa. Itu sebabnya anak bernubuat, orang tua bermimpi, dan semua digenapkan. Tapi jangan mendo-mendo. Mendo-mendo itu tahu niru-niru. Nah, balik ke 2 Raja-Raja. Hal ini susah yang kamu minta. Tidak susah untuk zaman akhir. Amin. Tapi ada syaratnya. Jika kamu melihat aku terangkat ke surga. Mana ayat itu? Ah. Ayo lanjutnya. Naiknya ketika Elisa melihat atasnya syaratnya. Jika kamu melihat. Oh adalah tadi sudah dibaca ayat 10 ya. Ini tetapi ayo bareng dari tetapi ya 3, 2, 1. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Artinya kalau diterjemahkan, jika kamu melihat aku terangkat ke surga, kamu akan terima 2 bagian rohku. Betul? Tapi jika kamu tidak melihat aku terangkat ke surga, maka tidak akan terjadi apa-apa atasmu. Dibalikkan ke Kisah Rasul. Jika murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid akan terima kuasa 2 kali lipat. Bahkan lebih besar kata Yesus. Apa yang aku buat, engkau akan berbuat yang lebih besar. Itu setuju enggak? Benar, zaman dulu enggak ono mic, saudara. Tuhan Yesus khotbah 5.000 orang dengar. Itu mujizat besar. Sekarang ada mic, kok 5.000 orang, 50.000 orang ada mic, enggak masalah saudaraku ya. Bukan lagi itu, kalau Yesus ada di mana-mana pindah. Enggak maha hadirnya Tuhan waktu Yesus, tidak maha hadir. Sekarang, loh dengan YouTube khotbah di sini, bisa tutup mana-mana, orang Jepang bisa lihat, mana bisa lihat, itu mujizat yang lebih besar. Salah satunya di sana. Amin. Amin. Nah, jika kamu melihat, jika murid-murid melihat aku terangkat ke surga. Memang Yesus sengaja mengumpulkan murid-murid untuk menyaksikan bagaimana Allah Bapa mengangkat dia ke surga. Supaya lewat kejadian itu terjadilah satu kegerakan besar. Anda kalau habis lihat sesuatu yang gumono gitu saudaraku ya, mengagumkan, yang buat Anda gumun-gumun, sampai mana-mana Anda cerita enggak? Aku tadi loh lihat ada orang kok segini ya, gitu. Misalnya gumun kan, itu yang segitu. Terus kalau Anda lihat di jalan kemarin ada rame BMW. Sesama mahasiswa UGM BMW nabrak sepeda motor. Waduh sampai mana-mana saudaraku. Kalau murid-murid itu lihat Yesus terangkat ke surga, ini sepi mampri, tahu ya? Lihatnya sebagian kecil. Setuju? Lihatnya sebagian ngumpul titik, ditutup awan. Lalu ndak ketok apa-apa lagi, ketok cuma awan Columbus. Apa kok awan apa aja itu? Macamnya awan banyak. Ya toh? Awan itu menutup pandangan mereka sampai mereka cuma blong gitu saudaraku ya. Itu bahasa Jepang loh, domblong gitu ya.
Murid-murid domblong. Oh gini ya, sambil melongo. Oh gitu ya. Lho nang endi? Yesusku nang endi? Kok mumbul ucul? Apa yang bisa disaksikan kalau seperti itu? Itu sebabnya iblis itu berusaha sabotase. Ketika Yesus hilang dari kuburnya, bangkit kan? Dijaga kan kuburnya? Mereka nyogok nyuap supaya orang yang jaga memberikan kesaksian bahwa Yesus dicuri murid-murid. Ada yang kesaksian yang disalib Yudas. Ada kesaksian lagi macam-macam. Itu sabotase yang dikerjakan oleh iblis lewat penguasa-penguasa hari itu. Tapi bukan cuma penguasa tok yang bisa sabotase. Alam pun bisa dimanfaatkan iblis untuk mensabotase berita. Ya? Ya apa ya? Memang iya. Tutup. Sehingga murid tidak punya wewenang, tidak punya desire, tidak punya apa? Gairah. Kalau Anda habis lihat di TP, Anda jalan ke TP, terus tiba-tiba ketika Anda jalan ada apa? Apa baju yang merek atau apa dijual Rp10.000. Anda beli pulang, wih, aku dapat Rp10.000. Gitu saudara, pasti sampai mana-mana Anda mesti ngomong. Lah ini, reneng apa-apa. Nang TP mulai gak ono apa-apa. Ya aku tadi liwat ketok sih ono dodolan macam-macam. Ya ngerti. Pulang. Bisa apa? Saya ingin tunjukkan kepada Anda nanti apa saja yang bisa dipakai iblis untuk menjadi pensabotase. Saya tanya sekarang, Anda lihat penglihatan pandangan rohani saya sekarang, tidak mungkin toh kita balik di review berapa 2000 tahun lalu kita ngelihat, tidak mungkin. Kita yang bisa sekarang ini dengan pandangan rohani. Kita baca satu ayat Mazmur. Ayo lanjut di atas lagi tadi bagian kedua. Bagian kedua, Mazmur 47 ayat 2, 3, 4, 7 dan sampai 10. 2 sampai 4, 7 sampai 10. Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 4. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ayat 7 sampai dengan 10. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Ya, ayat 6-nya sekarang terakhir. Mazmur 47 ayat yang ke-6. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Atasnya, 5-nya. Ayat yang ke-5. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Ada ayat lain pendukung saudaraku sebetulnya ya, tapi ayat ini cukup. Ayat 5 ini. Allah telah naik, Yesus telah naik dengan apa? Sepi tadi. Balone ucul gitu. Enggak kan? Ini telah naik dengan sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi
sangka-kala, trompet, sorak-sorai, gemuruh yang luar biasa, lebih dari Elia. Elia enggak ada sangkakala, enggak ada trompet, enggak ada sorak-sorai. Tapi ini dari ayat 2, 3 tadi, ayo mazmur, bermazmurlah, memujilah, bersorak-sorailah, Allah telah naik ke surga. Dan dalam naiknya ke surga, bukan cuma kayak bolon ucul, saudaraku ya, tapi kenaikan ini ada tepuk tangan, ada sangkakala, ada musik, ada sorak-sorai, ada mazmur, ada penyembahan yang luar biasa. Amin. Ia naik ke surga sebagai raja yang menang atas bangsa-bangsa, atas suku-suku bangsa, bahkan atas seluruh penguasa yang ada. Dia naik ke surga. Amin. Kalau murid-murid itu nampak seperti itu, kalau pandangan ini yang melekat di pikiran kita, dia naik ke surga, jangan cuma punya bayangan Yesus mombol, tapi ada sorak-sorai, ada riuh rendah, ada musik, ada kecapi, ada ceracap, ada genderang, ada sangkakala. Sangkakala itu tiupan perang, kalau Anda tahu. Menang perang, sangkakalanya suaranya beda. Kalau ini naik ke surga diiringi sorak-sorai, adalah sangkakala suara kemenangan. Sangkakala ini ditiup pada saat Nehemia bangun gerbang, bangun tembok keliling, tembok satu lain masih bolong-bolong, pakai sangkakala, dikasih kode, kalau gini bunyinya, itu bahasa mereka. Ada musuh datang, kumpul di sana. Ada lagi yang lain, tapi ada sangkakala kemenangan. Wow, panjang gitu saudaraku ya. Setelah sangkakala panjang, sorak-sorai, gemuruh, sukacita, ada penyembahan, ada mazmur yang luar biasa. Itu yang ingin ditunjukkan di sini. Kalau Anda tahu seperti itu, saya ingin tunjukkan kepada Anda, pandangan kita itu, ada awankah yang menutup pandangan Anda tentang bagaimana kemenangan Yesus? Bagaimana tepuk tangan, sorak-sorai, ada ucapan syukur, ada mazmur, ada pujian, ada bunyi sangkakala yang luar biasa. Bagaimana bunyi itu dikumandangkan ketika Yesus naik ke surga? Kalau Anda punya pandangan seperti itu, mata rohani Anda tidak ditutupi oleh awan. Ada banyak awan nanti ya. Minggu depan masih saya rasanya ya, perjamuan kudus loh. Kita lanjutin. Apa saja yang menjadi penghadang? Ada banyak cara iblis menghalangi sehingga mata rohani kita ini tidak melihat betapa besar kuasa kemenangannya. Hari ini saya ingin tunjukkan kepada Anda, segala kuasa sudah ditundukkan di bawah kakinya. Tidak ada lutut yang tidak bertelut, tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang membebaskan umatnya. Bersama kenaikannya ke surga, semua tawanan direbut. Dan bersama kenaikannya ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang jangan dianggap nganggur, sedang berjuang, berdoa syafaat bagi Anda dan saya yang masih sedang berjuang. Kalau Anda nak mau doa, sementara Tuhan berdoa syafaat, Anda disuruh doa 5 menit aja keturun terus. Loh terus siapa? 5 menit keturun? Yesus di sana berdoa syafaat, mendoakan kita semua supaya semua kita ini sampai
di titik juang kemenangan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam Tuhan hidup kita ada di dalam kedaulatan. Amin.